Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Sopter dimanapun berada. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Mimin lanjutkan cerita kincennya. Tapi seperti biasa yang belum bantu tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, Mimin lanjutkan saja cerita kincennya. Bab 4683 sampai bab 4684. Tidak heran itu membuat Nyonya sakit kepala. Luo Yue ingat peringatan Chen. Setelah mengetahui bahwa Qin Chen melarikan diri dari jurang maut, Bai Yugu dan Zhong Souxiang mati satu persatu. Chen segera memikirkan Luo Yue yang sedang menjaga medan perang Xiaguang. Namun, setelah dipikir-pikir, Chen tidak langsung meminta Luo Yue untuk menyerang Qin Chen. Alasannya sederhana, jika Mao Shan, Bai Jia Zanting, dan bahkan Bai Jiatang mengetahui bahwa klan Haoyu menggunakan sage agung untuk membunuh Qin Chen, itu pasti akan mengantarkan pembalasan gila-gilaan untuk klan Haoyu. Lagi pula, meskipun sage agung itu kejam, dia tidak terbatas pada klan Haoyu. Mengirim sekelompok tetua untuk mengepung dan membunuh Qin Chen, yang sudah cukup berlebihan. Tapi lucunya beberapa tetua senior meninggal, tapi Qin Chen masih hidup dan sehat. Qin Chen ini harus mati, pikiran Luo Yue berubah. Apakah itu karena pertimbangan medan perang Xiaguang atau ancaman masa depan bagi Qin Chen? Qin Chen harus dibunuh. Pikirkan Lu Shenghe. Luo Yue tiba-tiba berpikir. Qin Chen, beraninya kamu menyakiti orang suci penelan surga, betapa beraninya kamu? Suara dingin Luo Yue terdengar dari kedalaman pembuluh darahku. Dalam sekejap, sedingin es yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata langsung menyelimuti seluruh tambang Niu Shou. Apalagi kebetulan orang-orang klan Tuntian tidak terpengaruh. Hanya anggota dari 3 resimen utama, termasuk resimen Gunung Hitam, yang terpengaruh. Seperti Su Yuelong yang melawan Ran Zhaosu, saat ini, seluruh tubuh telah membeku menjadi patung es, membeku di udara. Benarkah Qin Chen sekali lagi merasakan ketakutan terhadap sage agung? Tidak heran sage agung tidak diizinkan untuk mengambil tindakan. Satu sage agung lebih menakutkan daripada ribuan pasukan. Pada saat ini, Luo Yue muncul dari kedalaman pembuluh darah tambang. Terbungkus dalam dingin yang ekstrim, jelas, dia telah mengolah asal beku ke tingkat yang sangat tinggi. Satu kata dan satu tindakan dapat membekukan dunia. Qin Chen hanya meliriknya, rasa dingin menembus tubuh Qin Chen dari telapak kakinya, menyebabkan darah suci di tubuh Qin Chen membeku, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku seperti besi. Boom, sage agung Luo Yue tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengangkat jarinya dan menekannya pada Qin Chen. Tiba-tiba, lingkungan Qin Chen bergema dengan suara membeku, dan dia dengan cepat membeku menjadi patung es. Rasa dingin yang tak berujung mengikis Qin Chen dengan gila. Bahkan jiwa kehidupan pun membeku. Dengan cara ini, tanpa pengisian energi kehidupan yang cepat, Qin Chen cepat atau lambat akan membeku sampai mati. Luo Yue, sage agung, kamu benar-benar cukup berani untuk menyerang sage kecil. Sosok sage agung Bianmu tiba-tiba muncul, menyebabkan kulit Luo Yue berubah. Wow, cahaya tak terbatas dilepaskan dari tubuhnya. Seperti api yang berkobar di langit, kekuatan suci tipe beku Luo Yue dengan cepat menghilang. Qin Chen bisa bernapas, melihat orang bijak Bianmu yang muncul. Qin Chen diam-diam berkata, untungnya, saya memberitahu orang bijak Bianmu sebelum menyerang tambang Niu Shou, tidak mungkin orang bijak Bianmu muncul. Secara kebetulan, pemberitahuan Shen dibuat dia memperhatikan. Kamu tidak buruk, kamu sebenarnya berjongkok di sini, kata Luo Yue dengan wajah cemberut. Tanpa diduga, Great Sage Bianmu akan muncul. Sebagai orang bijak dari kedua belah pihak, dia tidak asing dengan orang bijak agung Bianmu. Niat membunuh di mata Bianmu sangat kuat, teknik suci asli, cahaya kuat tanpa akhir. Cahaya menyilaukan tak terbatas turun dari atas kepala Luo Yue seperti tirai langit, menyebabkan Luo Yue jatuh ke dalam bola cahaya dalam sekejap. Setiap sinar cahaya lebih tajam dari pedang, menyebabkan permukaan tubuh Luo Yue meledak menjadi bercak darah yang padat.
Jika bukan karena pemberitahuan Qin Chen, dan dia terus mengawasi, dia tidak akan tahu betapa tragisnya hal itu akan terjadi hari ini. Orang bijak Bianmu menjadi semakin kesal saat dia memikirkannya, dan sekarang dia melampiaskan semua amarahnya pada Luo Yue. Bianmu, apa gunanya bertarung antara kau dan aku? Luo Yue tidak ingin memulai perang dengan Bianmu Great Sage. Mereka memiliki kekuatan yang sama, dan jika tidak ada hasil, keduanya akan menderita. Membunuhmu orang yang tidak tahu malu adalah hal yang baik. Bianmu yang bijak tidak menunjukkan belas kasihan hanya karena Luo Yue adalah seorang wanita, dan mengayunkan palu godam di tangannya. Saat palu menghantamnya, itu menghancurkan dunia, dan bahkan langit pun menampakkan lubang hitam yang sangat besar. Sage hebat, Qin Chen melirik Bianmu Sage Agung dan Sage Agung Loyu yang berada di puncak langit. Meskipun mereka jauh dari tambang Niu Shou, tapi Qin Chen masih bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang ditransmisikan berulang kali, membuat kulitnya merinding. Hancurkan tambang, Ran Zhaosu melihat bahwa bahkan orang bijak agung Luo Yue diblokir oleh orang bijak agung Bianmu, dan merasa bahwa kegagalan tampaknya merupakan kesimpulan yang sudah pasti, dan dia siap untuk mati. Qin Chen dengan cepat memanggil pengawal catur Yuan Yang untuk membentuk garis pertahanan di depan pembuluh darah tambang, siapa yang akan membunuh siapapun. Pada saat yang sama, dia menantang Su Yuelong, Raja Suzan. Bisakah kamu melakukannya? Tentu saja Su Yuelong tahu bahwa Qin Chen memprovokasi para jenderal, tetapi temperamennya seringkali dia paling tidak tahan dengan para jenderal yang provokatif. Dalam 10 pukulan, aku akan mengambil kepalanya. Su Yuelong mengayunkan Li Senjian dengan keras, dan energi pedangnya sangat keras. Setelah menembus ranah Santo menengah peringkat kelima, satu-satunya keunggulan Ran Zhaosu tidak ada lagi. Pada saat ini, Su Yuelong mengeluarkan seni suci kelas 3. Tebas dengan pedang, seperti langit yang terbalik. Orang yang langsung memotong Ran Zhaosu akan pingsan, mengeluarkan darah dari tubuhnya. Sebagai Presiden Cabang Kamar Dagang Wanchao, dia juga salah satu wakil Kamar Asosiasi Umum. Su Yuelong baru berusia 58 tahun, dan dia juga merupakan objek pelatihan utama Kamar Dagang Wanchao. Dia mempraktikkan 2 jenis keterampilan suci, dan meskipun fisiknya bukan fisik 12 suci, itu juga merupakan fisik khusus. Ini 10 pukulan, akibatnya, hanya 3 trik yang digunakan. Kepala Ran Zhaosu dipenggal oleh Su Yuelong, Ran Zhaosu sudah mati. Su Yuelong mengangkat kepala Ran Zhaosu dan berteriak keras, yang cukup mengasyikkan. Perang ini secara bertahap memasuki tahap akhir. Su Yuelong tertawa keras, saya masuk ke daftar 100 Zhongseng teratas. 95% dari 100 daftar Zhongseng teratas adalah Zhongseng peringkat 6 terkuat, Su Yuelong hanya Zhongseng peringkat 5, dan dapat masuk 100 teratas ini memang langka. Qin Chen, sudahkah kamu melampaui Cheng Yu dari Wanchao di komite pusat dan masuk tempat ketiga dalam daftar orang suci kecil? Suara ucapan selamat Jiang Cheng Yu membuat senyum Su Yuelong membeku. Saya merasa sedikit pahit di hati saya, monster itu, tempat ketiga dalam daftar Xiao Sheng? Qin Chen berlumuran darah, dia belum menyadarinya. Setelah memeriksa mata Phoenix suci, dia menyadari bahwa, seperti yang diharapkan, dia menggantikan Cheng Yu, yang merupakan tempat ketiga dalam daftar orang suci kecil, dan menjadi orang ketiga dalam daftar orang suci kecil yang baru. 6,12 juta poin jasa suci, jumlah kekuatan suci yang bisa digunakan sudah melebihi 3 juta, mencapai 3,65 juta poin. Dikonversi menjadi buah suci yang lebih rendah, lebih dari 36 juta. Qin Chen bisa meramalkannya, harian Yuji Fengyun besok pasti akan menampilkan namanya lagi. Lagi pula, terlepas dari apakah itu daftar orang suci kecil atau peringkat Zhongseng, sangat jarang orang suci kecil yang bukan peringkat asli menerobos alam dan dipromosikan ke tempat ketiga. Berdiri di tambang Niu Shou, melihat kekacauan di tanah, Qin Chen tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, medan perang Xia Guang akan menjadi milik 100 keluarga. Ini,
Niu Shou Xiaguang, sudah setelah perang. Qin Chen berdiri jauh di dalam nadi, memegang masa cahaya matahari terbenam kuning telur di tangannya. Sebuah bola kecil, hanya seukuran telapak tangan. Tapi itu memantulkan semua dinding tambang di sekitarnya menjadi emas. Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa zat suci yang kaya terkandung dalam Niu Shou Xiaguang membuat Xingxuan di tubuhnya bekerja secara otomatis. Jika Xingxuan adalah makhluk hidup, Qin Chen tidak meragukannya sama sekali. Dia pasti akan melompat keluar dan menggigit Niu Shou Xiaguang dalam satu gigitan. Dengan kelompok Niu Shou Xiaguang ini, Daxinghe saya harus dapat bergegas ke alam istana bintang dan Xingxuan di tubuh saya akan semakin mendekati batas. Bahkan Raja Perang tidak memiliki hak distribusi. Namun, Qin Chen pertama-tama memimpin tim untuk merebut tambang Niu Shou, dan juga wakil presiden pengadilan, jadi sebagaimana mestinya, dia mendapatkan awan cahaya Niu Shou. Tidak hanya itu, sekali lagi, Qin Chen memperoleh jasa kelas 2. Itu adalah satu pencapaian untuk mengalahkan Lu Shengche. Itu adalah pencapaian lain untuk menembus tambang Niu Shou tanpa usaha apapun. Dan itu adalah pencapaian lain untuk memimpin tim menerobos tambang Niu Shou. Simpan Niu Shou Xiaguang di God Swallowing Crystal. Qin Chen juga secara khusus memperingatkan Kuang Zhan Armor dan yang lainnya untuk tidak bertindak gegabah. Kemudian dia menemukan orang bijak Bian Mu dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan kembali ke Maosan dan bersiap untuk menyerang 8 aliran pemikiran. Saat ini, Luo Yue telah menghilang. Dia dipukuli habis-habisan oleh Bian Mu Daseng. Tapi Grid Sage Bian Mu juga gagal membunuh Grid Sage Loyu. Di bawah kepemimpinan Anda, medan perang Xiaguang telah pulih sepenuhnya hanya dalam 4 bulan. Meskipun Anda adalah wakil presiden, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Serahkan saja kepada saya untuk menjaganya. Ingin kembali dan membual dengan teman-teman lama saya. Medan perang Xiaguang saya telah pulih. Meski sejak badai 3 Boge, pergerakan 100 keluarga sangat bagus. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, untuk sepenuhnya mendapatkan kembali medan perang, seluruh dunia Chongqing mungkin adalah salah satu dari sedikit. Ini memang sesuatu yang bisa dibanggakan, terlebih lagi, bahkan Lu Shenghe, gadis suci yang menelan langit, dipaksa berlutut oleh Qin Chen. Jika perbuatan seperti itu tidak dibanggakan, bukankah itu sia-sia? Bian Mu Sage Agung sudah bisa memikirkan ekspresi iri dan cemburu dari teman-teman lamanya, dan dia sangat senang. Namun, kamu juga raja pertempuran grup Gunung Hitam. Sekarang kamu kembali ke Maosan, ada biografi asli dari Sekte 4 Musim. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadanya? Qin Chen mengangguk, oke. Tambang derek air, seorang pria tampan dan seorang wanita dengan sosok panas berkeliaran bergandengan tangan di tambang. Jika Qin Chen hadir, dia pasti bisa mengenalinya sekilas. Pria dan wanita ini persis Luo Honghu dan Dai Qilan. Tubuh panas Dai Qilan membuat banyak prajurit melihat ke samping. Setelah berdiskusi, mereka dengan cepat menebak identitas Dai Qilan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dai Qilan sangat menikmati perhatian semacam ini, dan suaranya mati rasa. Honghu, konon raja dari kelompok pertempuran Gunung Hitam juga disebut Qin Chen, dan dia juga wakil presiden, jadi tidak bisa menjadi dia memikirkan rahasia musim dingin. Dan keterkejutan Qin Chen hari itu Sekte 4 Musim memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya. Tidak mungkin dunia ini sangat besar, itu hanya nama yang sama. Luo Honghu memveto tanpa memikirkannya, kenapa tidak mungkin? Dai Qilan balik bertanya. Luo Honghu membelai tangan halus Dai Qilan, dan berkata dengan lembut, Lan, kamu mungkin tidak tahu seberapa kuat wakil presiden kita. Di seluruh medan perang Xiaguang, 3 dari 4 komandan musuh kematiannya secara langsung atau tidak langsung terkait dengannya. Sebelum dia datang, hanya ada tambang Kinan dan tambang ular merah di medan perang Xiaguang, yang berada di bawah kendali medan perang 100 keluarga. Bahkan pada hari ketiga setelah dia datang, tambang Kinan dilanggar oleh klan Haoyu. Tapi sekarang, menurut berita dari garis depan, bahkan tambang Niu Shou telah dihancurkan oleh kami,
dia setengah dari kredit. Banyak informasi, dan ketika dia menceritakannya sekarang, tidak ada kekaguman tersembunyi di matanya. Dengan kata lain, dia hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk mendapatkan kembali medan perang secara langsung. Dai Qilan juga menunjukkan keterkejutannya. Luo Honghu melanjutkan, bukan itu saja, kamu tahu Kiki, kan? Kamu tahu Lu Shengcha? Mereka adalah orang suci bulan terang dan orang suci menelan langit yang pertama meninggal di tangan Wakil Presiden Qin, sementara yang terakhir dibunuh oleh Wakil Presiden Qin terpaksa berlutut dan memohon belas kasihan. Konsep macam apa ini? Orang seperti itu, menurutmu apakah itu Qin Chen yang kita kenal? Sama sekali tidak mungkin. Sampai sekarang, Luo Honghu telah menerobos ke alam Zhongsheng, dan sekarang dibudidayakan sebagai Zhongsheng peringkat ketiga. Dia telah pergi ke 3 medan perang. Namun, dia masih kagum dengan perbuatan Qin Chen. Dai Qilan menarik napas, tapi di dalam hatinya dia diam-diam berpikir, Wakil Presiden Qin ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa memeluk pahanya. Dikatakan bahwa dia akan meninggalkan medan perang Xiaguang. Dia akan bertemu dengan kita sebelum dia datang. Kita harus bersikap baik nanti. Alasan mengapa Luo Honghu tinggal di tambang Suihe saat ini adalah menunggu kedatangan Qin Chen. Dia sudah memikirkan bagaimana cara menjilat Qin Chen nanti. Hai, ini kamu. Luo Honghu menyapa seorang prajurit Korps Gunung Hitam. Ada apa? Meskipun nada suara Luo Honghu terdengar tidak menyenangkan, dia juga bisa melihat bahwa Luo Honghu bukanlah orang biasa. Pergi dan cari tahu, kapan Wakil Presiden Qin akan tiba di tambang Suihe? Kata Luo Honghu, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Prajurit itu balik bertanya. Mata Luo Honghu melebar. Jika kamu disuruh bertanya, maka kamu bisa bertanya, di mana ada begitu banyak omong kosong? Siapa aku? Aku raja pertempuran baru dari kelompok pertempuran Gunung Hitammu. Luo Honghu mendengus dingin, nadanya mendominasi. Tidak mungkin, raja pertempuran dari kelompok pertempuran Gunung Hitam kita adalah Qin Chen, raja perang Qin. Dari mana asalmu? Sekelompok tentara yang tidak mengetahui perubahan tatanan tiba-tiba menjadi marah. Qin Chen sekarang berada di kelompok pertempuran Gunung Hitam, dan di medan perang Xiaguang, dapat dikatakan bahwa dia memiliki pendukung yang tak terhitung jumlahnya. Kamu bajingan, mengapa kamu berbicara denganku? Luo Honghu marah, nada apa yang ada di depannya, seorang prajurit kecil dari 100 keluarga? Dengan lambaian jubah lengan, kekuatan suci mengalir keluar, langsung menyapu 100 prajurit ke tanah. Ketika sekelompok prajurit dari ratusan sekolah hendak marah, Luo Honghu mengeluarkan perintah transfer, buka mata anjingmu untuk melihat dengan jelas. Perintah transfer memang menentukan bahwa Luo Honghu akan menggantikan panglima perang baru dari grup pertempuran Gunung Hitam. Sekelompok prajurit dari ratusan sekolah tiba-tiba terdiam, tetapi sikap dan nada suara Luo Honghu membuat mereka sangat merindukan Qin Chen. Siapa yang masih keberatan sekarang? Luo Honghu mencibir, aku punya. Setelah hening sejenak, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Alis Luo Honghu tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Siapa yang begitu berani bersambung?